Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jin Ramadan dengan NIM belakang 110. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keamanan informasi. Keamanan informasi dilatar belakangi oleh pada zaman modern. Tentu saja perkembangan teknologi semakin berkembang pesat, dan tentu saja dengan perkembangan teknologi, perusahaan menggunakan teknologi tersebut untuk menjaga sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, dalam menjaga sumber daya perusahaan tersebut tidaklah mudah. Pasti mempunyai banyak tantangan serta ancaman dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Maka dari itu dibutuhkanlah sebuah keamanan informasi agar sumber daya dalam perusahaan tersebut tetap terjaga. Oke, selanjutnya, apa sih itu keamanan informasi? Jadi, menurut Gigi Simon, keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan, terus fraud, atau mendeteksi adanya penipuan sebuah sistem. Maksudnya penipuan atau mendeteksi adanya penipuan di dalam suatu sistem yang berbasis informasi, yang dimana informasinya sendiri itu tidak memiliki bentuk fisiknya atau arti fisik. Jadi keamanan informasi ini sangat penting bagi perusahaan agar perusahaan tidak kebocoran kebocoran informasi, serta tidak akan istilahnya data-data yang dimiliki perusahaan tidak diambil. Makanya itu keamanan informasi itu menjadi prioritas paling penting dalam perusahaan. Oke, tujuan keamanan informasi itu ada 3: kerahasiaan, ketersediaan, integritas. Kerahasiaan itu apa? Kerahasiaan itu maksudnya melindungi data dan informasi dari, istilahnya, perusahaan itu menyimpan, melindungi data dan informasi itu pada orang yang tidak memiliki wewenang. Jadi perusahaan memiliki data rahasia yang bisa dilihat oleh orang-orang tertentu atau orang yang memiliki wewenangan dalam mengelola data tersebut. Lalu yang kedua, ketersediaan. Ketersediaan itu maksudnya menyediakan data informasi sedia bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakan. Jadi informasi yang disimpan dalam perusahaan dan dirahasiakan itu menyimpan berbagai macam informasi, data, segala macam yang terkait dengan perusahaan tersebut, dan data tersebut bisa diakses hanya orang-orang yang memiliki wewenangnya untuk menggunakan data tersebut. Selanjutnya, integritas. Jadi integritas, semua sistem informasi harus memberikan representasi akurat sesuai atas fisik sistem yang dipresentasikan. Jadi keamanan informasi itu istilahnya untuk memberikan data akurat sehingga tidak bocor. Lalu selanjutnya, keamanan manajemen informasi. Manajemen risiko dibuat untuk menggambarkan pendekatan di mana tingkat keamanan sumber daya informasi perusahaan dibandingkan dengan risiko yang dihadapi. Terdapat pilihan lain dalam merumuskan kebijakan keamanan informasi dengan tolak ukur atau tingkat kinerja yang disarankan. Tolak ukur keamanan informasi adalah tingkat keamanan yang disarankan dalam keadaan normal, harus menawarkan perlindungan yang cukup terhadap gangguan yang tidak terotorisasi. Apabila perusahaan menggunakan pendekatan ini, maka disebut dengan kepatuhan terhadap tolak ukur, atau bisa disebut patuh ya. Jadi perusahaan itu membuat kebijakan agar keamanan informasi itu tidak bocor dan tidak dapat digunakan sewenang-wenang pada orang yang tidak memiliki wewenang. Pada dari itu perusahaan harus bisa membuat kebijakan sehingga orang yang istilahnya memiliki kaitan internal serta eksternal perusahaan akan patuh terhadap kebijakan tersebut. Nah, ancaman dibagi 2, internal dan eksternal, dan yang kedua itu kecelakaan dan disengaja. Jadi ancaman itu pertama, ancaman internal dan eksternal. Internal itu orang di dalam perusahaan, seperti contohnya mungkin manajer,
atau pegawai dalam perusahaan tersebut, itu ancaman dari internalnya bisa saja ada mata-mata masuk sebagai karyawan perusahaan tersebut dan mengambil data tersebut atau mengacaukan data-data informasi di dalam perusahaan tersebut. Kalau eksternal itu dari yang berhubungan dengan luar perusahaan. Jadi seperti contohnya itu apa istilahnya, mungkin pekerja selain internal, mungkin konsultan dia dari kantor lain, atau pekerja dari luar lain, atau serta rekan bisnis dari luar. Nah, maka dari itu perusahaan harus membuat kebijakan agar istilahnya ancaman ini bisa diminimalisir. Nah, selanjutnya kecelakaan dan disengaja. Nah, kecelakaan ini kan istilahnya tidak dapat diprediksi kapan saja bisa terjadi, dan itu bisa terjadi karena ketidaksengajaan, serta mungkin manusia juga tidak luput dari kesalahan ya. Bisa saja terjadi kecelakaan, namun kita harus menjaga. Seperti contohnya kalau misalnya terjadi kecelakaan, mungkin manajer dalam tersebut tidak sengaja istilahnya memasukkan data yang harusnya aslinya, misalkan data tersebut memiliki nilai angka 8, mungkin dia tidak sengaja mengklik jadi sehingga 7. Nah, maka dari itu ya kecelakaan ini ya sangat bisa ditoleransikan. Kalau disengaja ya berarti itu dari pihak yang tidak berwenang. Lalu selanjutnya jenis ancaman. Jenis ancaman itu ada banyak, cuman yang akan kita perhatikan yaitu ya virus, worm, Trojan horse, adware, dan spyware. Jadi ini sebenarnya ada banyak lagi ya, ransomware dan sejenisnya. Perusahaan itu harus bisa ya istilahnya ada pencegahan agar ancaman tersebut itu tidak terjadi dalam perusahaan. Jadi mungkin perusahaan membeli pelindungan data, atau misalnya kena hack, mungkin bisa istilahnya perusahaan itu bisa menyewa jasa untuk perlindungan data agar terhindar dari hacker. Lalu selanjutnya risiko keamanan informasi adalah potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Jadi risiko keamanan informasi itu istilahnya ya potensi mana ya hasil yang diharapkan itu tidak keluar. Lalu untuk manajemen risiko yaitu dibagi menjadi 4. Maksudnya ada 4 langkah. Pertama, kita identifikasi aset perusahaan dulu yang harus dilindungi dari risiko. Kedua, menyadari risiko atas aset-aset yang kita miliki. Ketiga, menentukan tingkat dampakan jika risiko tersebut benar-benar terjadi. Keempat, menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Jadi perusahaan itu harus bisa melakukan 4 langkah tersebut agar terhindar dari ancaman. Lalu kebijakan keamanan informasi ada fase 1, fase 2 hingga fase kelima. Jadi fase 1 itu di mana tim pembuatan kebijakan dibuat. Lalu kedua, semua pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan kebijakan itu dikumpulkan jadi satu sehingga membuat suatu kebijakan yang baru. Ketiga, konsultasi dan persetujuan. Jadi kebijakan yang telah dibuat dikonsultasikan apakah kebijakan tersebut benar-benar baik diterapkan kepada perusahaan atau tidak. Lalu keempat, kesadaran dan edukasi. Kelima, penyebarluasan kebijakan. Nah, pengendalian perusahaan ada 3. Ada informal, teknis, dan formal. Kalau formal itu istilahnya dari dalam perusahaan, informal itu dari luar perusahaan ya istilahnya. Bisa dibilang dokumentasi, terus informal itu edukasi. Kalau teknis itu ya dari sistemnya sendiri. Lalu persoalan e-commerce itu adalah kartu sekali pakai agar terhindar dari penipuan. Lalu praktik kewajiban yang diwajibkan oleh visa, dibuatlah kewajiban tersebut.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.